ya dalam proyek untuk mata kuliah presentasi multimedia, kalian mengembangkan sebuah software e-learning atau software pembelajaran elektronik yang mana kalian akan merancangnya untuk mata kuliah atau mata pelajaran masing-masing ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana kepentingannya terhadap era dunia kemajuan teknologi yang telah merambah juga di dalam dunia pendidikan. Kita sedikit berikan satu penjelasan ya. Kita share screen dulu. Ya. Jadi kalian adalah mahasiswa yang hidup di era teknologi ya. Dan masih nyiapin ini. Oke. Baik ya. Jadi kalau kita lihat ilustrasi di dalam slide ini adalah bahwa gadget atau gawai yang ada di sekitar kita di era kemajuan teknologi elektronik ataupun internet, itu kita tidak bisa lepas lagi dari gadget-gadget yang berbasis teknologi. Terutama juga merambah ke dunia pendidikan ya. Jadi baik itu menjadi sarana media komunikasi, misalnya handphone, media dokumentasi, media informasi untuk menyampaikan pesan-pesan, termasuk di dalamnya adalah media pembelajaran. Orang tidak lagi menggunakan belajar menggunakan media konvensional berupa buku-buku cetak saja, walaupun masih sampai hari ini tidak bisa ditinggalkan media cetaknya, tapi sudah mulai pergeseran media-media pembelajaran berbasis teknologi internet atau teknologi informasi. Nah, tentu ini tidak bisa lepas dari ya. Di sini dari dampak, kalau kita lihat grafiknya ya, bagaimana seiring dengan perkembangan waktu, dampak teknologi yang mempengaruhi kehidupan. Kalau kita lihat di sini, bagaimana dahulu orang itu berkomunikasi melalui surat, ya. Ini menjangkau orang yang tinggal di daerah yang jauh. Ya. Mereka bisa berkirim kabar melalui surat. Tapi dampaknya tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan teknologi yang sekarang. Meningkat dampak jangkauan yang lebih besar lagi yaitu misalnya teknologi telepon, ya. Telepon suara. Orang bisa menjangkau daerah yang lebih luas lagi. Ya. Bahkan dengan durasi waktu yang lebih singkat ataupun lebih real time. Kalau surat kan komunikasi sekarang dikirimkan akan sampai sekian waktu mendatang baru diterima kabar itu. Nah, kemudian dengan teknologi telepon, maka ini bahkan dengan waktu singkat bisa menghubungi tempat yang berbeda-beda. Nah, ini dampaknya lebih tinggi lagi. Jangkauan yang lebih luas ketika muncul teknologi televisi, di mana broadcasting, ya, ada teknologi broadcasting melalui televisi ini, orang bisa memancarkan siaran tidak hanya audio, tapi juga audio visual. Ya. Dan ini kalau kita lihat
di era-era awal televisi Republik Indonesia itu digunakan untuk juga siaran pendidikan jarak jauh ya. Jadi penyuluhan-penyuluhan pertanian ataupun pembelajaran anak sekolah pernah dilakukan universitas terbuka ataupun juga program-program dari pemerintah yang mengedukasi masyarakat melalui siaran televisi ya, karena bisa disaksikan dengan jangkauan yang lebih luas. Nah, kemudian munculnya teknologi broadcasting digital ini ya, jadi penggunaan satelit ini menjangkau area-area yang jauh lebih luas lagi. Ya. Mana broadcasting ini dijembatani dengan teknologi satelit ya. Lalu termasuk di dalamnya dampak yang paling besar adalah sekarang ini adalah teknologi internet. Ya. Di mana kecepatan daripada teknologi ini untuk menjangkau dan menyimpan informasi ataupun data itu melebihi daripada teknologi-teknologi sebelumnya. Dan penggunanya juga, apalagi sekarang ini, hampir setiap anak muda memiliki gadget atau memiliki gawai yang bisa untuk diakses hampir di setiap rumah. Jadi tidak lagi satu rumah memiliki satu gawai, tapi satu anggota keluarga, bahkan anak punya sendiri, bapaknya punya sendiri. Terutama anak-anak yang sudah dewasa, hampir tidak ada yang tidak memiliki handphone yang bisa mengakses teknologi internet. Sehingga teknologi internet itu merupakan teknologi yang sampai sekarang ini memberikan dampak yang paling besar. Maka ini bisa dimanfaatkan untuk semua lini. Ini dari pemasaran, ini dari pendidikan, ataupun komunikasi informasi, ini dimanfaatkan. Maka pemerintah pun memberikan suatu kebijakan yang merespon perkembangan teknologi yang memberikan dampak besar bagi masyarakat. Ya, ini maka basis teknologi informasi ini digunakan di dunia pendidikan. Maka ini kita juga bisa meresponnya, di mana mahasiswa kita juga kita siapkan untuk menguasai teknologi ini untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat. Nah, khususnya di dalam konteks mata kuliah kita tentunya akan disiapkan untuk penyiapan media-media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Nah, ini seiring dengan kebijakan pemerintah, di mana pemerataan akses pendidikan ini melalui program pendidikan jarak jauh ataupun melalui e-learning ini diatur oleh pemerintah dalam peraturan menteri, sehingga ini menjadi kebijakan formal. Dan tren ini akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Maka kalian akan disiapkan untuk bisa menciptakan media-media yang bisa digunakan untuk mendukung program pengembangan pendidikan berbasis teknologi informasi. Nah, mana e-learning ini sudah tidak lagi guru lagi menggunakan papan tulis ya. Jadi guru tidak lagi menggunakan papan tulis kembali ya. Ya walaupun masih digunakan ya papan tulis. Sekarang sudah sangat jarang yang terutama di daerah-daerah perkotaan itu menggunakan kapur ya, kapur tulis ya, yang kotor ya. Paling masih digunakan adalah papan tulis dengan spidol. Tapi kemudian guru-guru tidak hanya menggunakan media pembelajarannya, hanya media tradisional tersebut. Di sini sudah mulai mereka menggunakan blog, menggunakan Edmodo, menggunakan Google Classroom, dengan gadget-gadgetnya laptop, iPad, ya, kamera, slide projector, kemudian juga penggunaan situs-situs informasi atau pembelajaran di internet. Ya, termasuk media sosial digunakannya. Bahkan Pak Edi pun kan menggunakan Classroom, menggunakan VA Group, ya, ini untuk streamingnya menggunakan YouTube, ya, elemennya jadi menggunakan Google Classroom tadi ya. Nah ini
ini era teknologi informasi ini telah merambah di dunia pendidikan. Ya. Nah, jadi sebenarnya media yang kalian siapkan, yang akan kalian buat adalah sebuah media untuk menunjang e-learning. Apa itu e-learning? Yaitu pembelajaran dengan memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Jadi teknologi tersebut memiliki dampak ataupun jangkauan juga, aksesibilitas di mana akan diakses oleh peserta didik kapanpun, dimanapun, di mana saja. Timeless, ya, tidak ada waktu lagi. Kuliah, belajar itu tidak hanya dibatasi pada waktu jam belajar di siang hari, di malam hari, bahkan kapanpun mereka terbangun di malam hari pun dengan menggunakan gawe atau gadgetnya itu, peserta didik bisa mengakses pembelajaran. Ya. Nah, inilah. Kemudian e-learning ini juga mulai digunakan dan bahkan digabungkan, ya, tidak serta-merta menggantikan, tapi digabungkan atau di dalam blended model. Ya. Jadi bisa dikatakan blended learning, di mana semula papan tulis dan kapur ataupun spidol ini masih digunakan dan belum tergantikan, ya. Belum tergantikan sepenuhnya, artinya masih digunakan. Ya. Tapi mulai digabungkan dengan interaktif digital content-nya, dengan konten-konten digital yang bisa menjadikan guru dan siswanya atau mahasiswa berinteraksi. Jadi ini menjadi kebutuhan di era mutakhir ini, ya. Karena juga termasuk interaktivitasnya, jadi hubungan timbal balik. Jadi proses pembelajaran tidak hanya searah dari dosen, tapi juga proses interaksi itu terjadi, ya. Nah, demikian pula kesiapan infrastruktur. Ya, kalau kita lihat di sekolah-sekolah, hampir semua sekolah menggunakan teknologi yang tersedia di dalam laboratorium. Dan ini kebutuhan infrastruktur teknologi pendidikan berbasis teknologi informasi ini sudah menjadi kebutuhan. Ketika merencanakan infrastruktur pendidikan, maka hampir dipastikan, diwajibkan itu harus memiliki perangkat-perangkat elektronik, ya, perangkat-perangkat teknologi. Ya. Nah, yang semula dalam adaptasinya tentunya kita lihat semula masuknya teknologi ke dalam kehidupan ini tidak serta-merta, ya. Jadi dari mulai coba-coba, mulai dari pembiasaan, ya. Jadi sehingga kadang-kala ini kalau kita lihat gambar ini, apakah anak ini adalah antara belajar dan kesenangan? Ini bagaimana? Ini ambigu, ya. Membingungkan juga. Kalau kita larang si anak ini ternyata menggunakan gadget bukan untuk bermain-main, bukan untuk kesenangan, permainan, tapi ternyata untuk belajar ya sekarang. Jadi anak SD pun sudah bertanya PR kepada kawannya, ya, ataupun kepada gurunya menggunakan peralatan HP. Si siswa juga bisa mendengarkan materi-materi pembelajaran, di samping juga mendengarkan musik-musik untuk kebutuhan kesenangan. Tapi apakah ini sekedar kesenangan ataupun untuk pembelajaran? Nah, ini akan merubah perilakunya, perilaku. Jadi perilakunya akan berubah. Bagaimana kita di era COVID-19 ini, yang semula perilaku kita ini hanya dibatasi dalam proses pembelajaran itu dalam ruangan, ya, ruangan kelas di kampus-kampus. Tapi ini kita juga akhirnya dilakukan kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, maka ruang-ruang sekat-sekat itu terbongkar, ya, tidak dibatasi lagi. Bahkan kalian bisa belajar dari rumah, ya. Ini merubah perilaku. Perilaku akhirnya menjadi habit, akan menjadi kebiasaan kita juga. Ya. Kebiasaan kita berubah, ya.
Teknologi ini akan mampu merubah kebiasaan kita bahkan menjadi culture, menjadi budaya. Budaya teknologi di era teknologi ini sudah tidak bisa lagi dianggap bahwa perangkat ini hanya sekedar tools, tapi ini menjadi kebutuhan, bahkan menjadi culture, menjadi budaya. Kalau zaman dulu orang tanya, mau pergi kemana? Maka pertanyaannya, apakah di sana ada warung makan, apakah tersedia makan minum? Berarti sekarang tidak. Apakah tersedia sinyal? Itu menjadi lebih penting sinyal daripada makan minum kadang-kadang. Peralatan itu orang pergi tidak membawa gadgetnya akan belingsatan ya. Dia kemana-mana harus bawa gadgetnya karena kebutuhan perilaku budaya teknologi ini sudah tidak bisa ditinggalkan. Termasuk di dalam proses belajar ya. Jadi inilah yang menjadi peluang bagi kalian untuk mengembangkan media-media yang memenuhi kebutuhan daripada masyarakat, terutama kebutuhan dalam belajar. Nah, kita juga beradaptasi untuk bisa menciptakan produk-produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam proses pembelajaran berbasis teknologi. Ya. Oke, saya kira ini Pak Idris diterangkan tentang bagaimana pentingnya dan bagaimana hubungan dampak serta dampak dari teknologi informasi ini di dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita, bahkan di dalam budaya masyarakat modern. Dan ini kita tangkap sebagai sebuah peluang, ya, sebuah peluang bagi kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kuliah online untuk pertemuan ke-12 ya. Baik. Krisnawan. Halo Kris. Dengar suara Pak Edi, Kris? Jadi di dalam perkuliahan presentasi multimedia, proyek yang akan kita selesaikan adalah untuk pembuatan multimedia pembelajaran ya. Halo Aulia. Baik, sambil menunggu yang lainnya. Aulia, progres reportnya sampai sejauh mana ini? Halo Aulia. Aulia? Iya Pak, ya. Aulia sudah sampai sejauh mana? Sebenarnya udah sampai opening Pak. Cuman ini saya lagi rumah soalnya tadi nggak tahu kalau ada jam kuliah malam. Oh, iya. Ya untuk apa namanya? Pak Edi kan sudah apa namanya? Menuliskan kembali tugas-tugas yang harus diselesaikan itu ya di classroom ya. Sudah dibuka classroomnya? Tadi udah Pak. Sudah ya. Jadi itu sebenarnya tugas-tugas yang dulu-dulu tinggal diupload kembali ya. Diperbarui. Iya, ada pertanyaan atau kurang jelasan dalam tugas tadi? Dan yang pertama kreatif brief sudah ya. Kemudian naskahnya ya. Kemudian tahapan desain, kemudian yang sampai pada yang terakhir tahapan material preparation ya. Oke, ini si Arni sudah masuk nih. Halo Arni. Arni dengar suara Pak Edi? Dengar Pak. Oh baik, ya. Ya ini yang Krisnawan ini belum
Krisnawan masih gunakan iPhone-nya ini ya. Halo, Chris? Belum bisa merespon ini ya, Krisnawan ini. Baik, sudah dibuka classroom-nya, Arni? Halo, Arni? Arni? Iya, Pak. Sudah dibuka classroom-nya? Sudah dibuka classroom-nya? Belum. Oh, belum. Baik ya. Jadi Pak Edi, ini Pak Edi, coba Pak Edi bukakan ya. Nanti Pak Edi. Jadi kita akan, ya ini pemanasan dulu untuk kuliah ya. Sambil menjelaskan tugas yang sudah Pak Edi upload di classroom ya. Jadi ini Pak Edi buka saja share-nya. Oke. Baik ya. Jadi di sini Pak Edi memberikan 4 tugas ya ini ya. Dimana sebagai laporan dari perkembangan proyek yang kalian bikin, sekaligus untuk mendokumentasikan hasil-hasil dari from application. Kok. Baik, ya. Jadi sudah kelihatan ya? Kalau kreatif brief, tugas yang pertama kreatif brief. Siapa yang belum mengumpulkan ini? Oh, Krisnawan belum mengumpulkan kreatif brief-nya dulu ya. Jadi naskah perencanaannya dulu mestinya sudah dikirimkan nih Krisnawan, belum. Ya, masih kosong nih ya. Terus segera diisi ya. Kemudian naskah ya. Jadi naskah kalian akan menyiapkan konten multimedia pembelajaran kalian dari sumber-sumber yang telah kalian kumpulkan pada waktu observasi awal. Di mana di dalam observasi awal dulu, kalian tentunya akan mencari materi naskah-naskah dari materi-materi pembelajaran, baik itu berupa buku ajar ataupun berupa PowerPoint ataupun mungkin sumber-sumber belajar lainnya, baik cetak maupun elektronik, yang digunakan oleh gurumu, atau guru yang menjadi pengampu mata kuliah atau bidang studi yang kalian buatkan multimedia pembelajarannya. Kemudian kalian akan ringkas ataupun kalian akan siapkan ubah dari naskah yang asalnya itu untuk dijadikan naskah yang siap menjadi konten multimedia tersebut. Nah, tentunya kalian akan menyusunnya naskah itu sesuai dengan barangkali sesuai dengan slide ataupun scene yang akan menjadi bagian dari multimedia pembelajaran tersebut. Dan naskah tersebut tentunya disusun berdasarkan kebutuhannya. Tentu kalian akan memilih dan memilahnya dengan konsultasi dengan guru yang bersangkutan. Kalian susun ke dalam sebuah naskah konten multimedia interaktif
yang akan disusun dalam format PPT ataupun DOC ya. Nah, sehingga nanti ketika itu disusun sudah ibaratnya sketsa ya. Sketsa itu tinggal nanti di copy pastekan ke multimedia pembelajarannya waktu kalian mengcompile dengan material-material yang lainnya. Nah, ini tugas yang kedua ya, artinya sementara ini sudah kalian mulai siapkan ya, sudah selesai atau belum? Ya, nanti Pak Edi akan minta laporannya. Kemudian tahap ketiganya adalah tahap desain. Tahap desain di mana kalian pada pertemuan sebelumnya sudah kalian presentasikan bagaimana desain yang akan kalian terapkan, gaya visualnya, icon-icon yang digunakan, mungkin elemen-elemen visual, elemen-elemen gambar, elemen grafis yang digunakan. Ini tahap-tahap desain, artinya appearance atau perwujudan dari multimedia tersebut akan dilihat secara visual, maka kalian juga mengkomunikasikan pesan-pesan pembelajaran itu melalui bahasa visual ya. Tentu termasuk navigasi, alat-alat navigasi yang dimana pengguna itu berinteraksi dengan softwarenya melalui perangkat kerasnya itu. Kalian menggunakan alat-alat navigasi berupa icon-icon ataupun tombol-tombol virtual yang nanti bisa digunakan untuk menelusuri ataupun menjalankan program tersebut. Nah, itu visualnya, desainnya tentu kalian rancang. Nah, di situ tidak hanya aspek wujudnya saja, tentunya kalian akan terangkan di dalam rancangan desain kalian itu konsepsinya. Ya. Konsep visualnya seperti apa? Ya, itu tentu terkait dengan alasan-alasan akademik, kenapa memilih warna, kenapa memilih bentuk, ya, kenapa perwujudannya seperti itu, tentu punya alasan-alasan akademis, yaitu konsep-konsep yang ada di dalam pemikiran kalian terhadap penggunaan bentuk, warna, ataupun elemen-elemen visual tersebut. Ya. Nah, itu diterangkan di dalam PPT. Ya. Nah, ini memberikan gambaran bagaimana suatu proses akademis dalam perancangan sebuah desain. Ya. Jadi tentu PPT-nya akan kalian terangkan ini ya. Sebagian sudah lengkap kemarin diterangkan oleh kalian di dalam PPT kalian sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah material preparation, di mana tentu ada materi-materi yang akan kalian gunakan di dalam konten pembelajaran tersebut, apakah itu berupa gambar, bagan, ya, video, ataupun suara. Nah, tentu gambar, bagan, video, ataupun suara tadi bisa diambil dari sumber-sumber yang lain. Nah, tentu karena ini dari sumber yang lain, ya, bisa saja diproduksi oleh kalian sesuai dengan perencanaan kalian, ataupun mengambil material yang lain dari sumber yang lain. Nah, tentu format ukurannya harus disesuaikan. Nah, disinilah diperlukan tahap material preparation. Dan tentu kalian akan merencanakan di bagian mana material tadi itu akan digunakan. Ya. Jadi tentu dari aslinya tentu akan diketahui formatnya seperti apa, ukurannya. Ya, kalau gambar mestinya resolusinya, ya, termasuk ukuran pikselnya seberapa, ya. Termasuk video juga demikian. Kalau video juga durasinya, panjangnya berapa, kemudian formatnya apakah dia dalam format AVI, MPEG, atau format-format yang lainnya. Kalau gambar ya apakah format JPEG, nah itu kan ada formatnya. Tentu format asalnya seperti apa. Nah, untuk kebutuhan kamu, nah tentu
akan disesuaikan, akan dikonversi, ya. Akan dikonversi dari sumber asalnya ke sesuai kebutuhan tadi. Gambarnya akan disesuaikan ukurannya, tentu, ya. Supaya apa? Supaya pas, tidak terlalu membebani barangkali program kamu. Ya, mungkin formatnya yang besar bisa diperkecil ataupun disesuaikan. Nah, ini tentu di situ akan ada proses konversi, proses penyiapannya. Nah, kalian berikan keterangan bagaimana tahapan konversi itu tadi. Ini, dari sumber aslinya atau gambar asalnya menjadi gambar yang ready, siap untuk di-compile atau dikompilasi atau digabungkan, dirangkai, ya, diassembly, ya, dibangun, ya, dengan nanti dalam proses scripting, dalam proses pemrogramannya nanti. Nah, ini dari sumber asli, formatnya seperti apa, ukuran seperti apa, kemudian dikonversi menjadi materi yang siap untuk di-compile, materi yang siap untuk digunakan. Gitu ya. Nah, tentu akan ada penyesuaian, tidak serta-merta. Supaya, nah, di situ proses itulah yang kalian terangkan, proses konversinya seperti apa. Karena bisa saja kalau gambar ya di editing. Di editing pakai apa? Pakai Photoshop. Bisa misalnya demikian. Ataupun kalau video misalnya bisa dikonversi, diperkecil misalnya dengan macam-macam ya, software pengolah video. Atau yang sederhana misalnya AVC misalnya demikian. Audio visual converter misalnya. Ya. Ini kan software yang digunakan. Nah, prosesnya bagaimana pemilihannya, ukurannya, kualitasnya, jadi nanti akan ada perubahan. Nah, disitulah sebenarnya tabel itu dan keterangan itu untuk mengetahui proses tahap material preparation. Ini yang tugas. Sebenarnya tugas-tugas ini hanya mencatat apa yang kamu lakukan di dalam proses pembuatan multimedia itu. Ya. Jadi apa yang kamu lakukan ini sebenarnya dicatat di sini, di tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 itu sebenarnya itu bukan membuat yang baru, tidak. Tapi kamu membuat multimedia, nah prosesnya ini dicatat, prosesnya ini direncanakan, prosesnya ini dipersiapkan. Nah, tentu sebagai sebuah proses akademis dalam perancangan atau riset pengembangan atau software development, ya, untuk pengembangan perangkat lunak untuk multimedia, ya, ini tentu tahapan-tahapan ini dicatat, ya. Jadi tidak yang penting jadi, ya. Ini kan karena ini adalah bagian dari proses riset, maka ini tentu perlu didokumentasikan supaya apa? Supaya nanti bisa diulang dan diperbaiki pada proses pengembangan selanjutnya, ya. Itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Gimana Aulia? Halo Aulia? Ya, Aulia? Ya, gimana penjelasan Pak Edi tadi? Dengar tadi? Gimana? Gimana? Benar, Pak. Tapi putus-putus. Oh, putus-putus suaranya Pak Edi. Di sini susah video ya. Oh, oke, baik. Ya, nanti bisa dibuka kembali apa namanya di rekamannya ya, kalau memang butuh. Tapi lihat ini ya, empat tahapan ini ya, mana yang kamu kurang jelas? Tahap 1 sudah, naskah dulu pernah katanya belum selesai, desain sudah dipresentasikan, sebagian ya mungkin perlu dilengkapi. Tugas 4 barangkali. Gimana ini? Dari 1, 2, 3, 4. Ada pertanyaan nggak? Halo? Baik. Arni? Arni, halo Arni? Iya, Pak. Gimana? Tadi dengar penjelasan Pak Edi?
Dengar, Pak. Ya, apa yang kurang jelas dari penjelasan Pak Edi tadi? Atau kamu Saya sudah mau sampai tanya apa dari 4 tahapan ini? Yang belum sempurna gini, atau Pak, yang dari 4 tahapan ini yang coba kamu reportkan. yang naskah media interaktif itu toh kan punya saya Tahap 2 dikasih gimana? Pak Tahap Edwin 2 naskah gimana? Arni, naskahnya itu itu sudah itu kan disusun dari Pak naskahnya? Edwin Halo? dari Pak Edwin berupa PPT. Halo Arni? Ya, Halo Arni? iya, Pak. Halo? Nampaknya ada hambatan sinyal ya. Baik, nanti bisa di Oke, tadi baca dulu. Ya, Rizky. Halo Rizky. Rizky. Halo Rizky. Rizky. Umi. Halo Umi. Iya, Pak. Halo Umi. Iya, Pak. Ya, Umi. Dengar suara Pak Edi, Umi? Dengar, Pak. Halo? Halo? Rizky dengar suara Pak Edi? Halo? Umi dengar suara Pak Edi? Dengar, Pak. Halo? Rizky dengar suara Pak Edi? Rizky? Coba di chat ya. Halo? Baik ya. Ya. Oke, nanti di Arni dari 4 tahap tadi bagaimana? Sudah sampai apa itu 4 tahap itu yang sudah dilakukan? Seperti oke ya. Saya kira ini mungkin agak ada kendala sinyal ya ini ya. Tadi cukupkan dulu, nanti kita komunikasikan lewat WhatsApp ya. Kemudian jangan lupa nanti absen di si akad ya. Ini Pak Edi nanti langsung bikin absennya ya. Moga-moga minggu depan kita bisa lebih siapkan lagi untuk kalian penuhi ya, siapkan keempat tugas, keempat tahapan yang ada di classroom yang sebenarnya sudah kalian lakukan. Tinggal Pak Edi pengen laporannya, perkembangan terakhir seperti apa dari keempat-empatnya itu ya, nanti lengkapi itu tugas-tugas itu di classroom ya. Silahkan kalian itu
dilengkapi tugas nanti Pak Edi pantau ya. Kemudian minggu depan kita akan diskusikan sudah sampai mana, sejauh mana selama ini ya. Masing-masing siapkan presentasinya ya untuk melaporkan perkembangan dari tugas yang sudah diberikan ataupun proyek pengembangan multimedia itu ya. Saya kira cukup dulu untuk kuliah malam ini ya. Ini sekaligus sebagai pembukaan setelah Ramadan ya. Minal aidin wal faizin ya, Pak Edi sekali lagi ya, mohon maaf lahir batin, hubung lebaran ini ya. Barangkali ada hal-hal tutur kata ataupun yang kurang berkenan ya. Dan pula kalian pada kesempatan lebaran ini kita bisa saling memaafkan ya. Dan semoga berkahnya Ramadan kemarin kalian itu diberkahi ilmunya dan diberikan keberkahan dalam kesehatan, senantiasa diberikan sehat walafiat, dilancarkan studinya dan mendapatkan barokah ilmu. Saya kira cukup dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.